Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah Hari Tuhan mendahului hari kedatangan Tuhan Yesus. Ayat Alkitab yang kita baca hari ini adalah dari 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 13 yang akan dibahas dalam dua bagian. Namun sebelumnya kita perlu memahami dasar pemikiran dari pesan Rasul Paulus untuk renungan hari ini. Jika sebelumnya Petrus menyatakan tentang banyaknya pencemooh yang mencemooh hari Tuhan yang katanya sudah dekat, tapi kenapa setelah sekian lama belum juga tiba, Petrus menggarisbawahi sebuah kebenaran yang luput dari perhatian banyak orang, bahwa waktu Tuhan dan waktu manusia itu berbeda. Memang, sebagian orang meragukan bahwa Tuhan akan datang kembali, karena berabad-abad telah berlalu tanpa kedatangannya kembali. Tetapi Petrus membantah pandangan mereka yang tidak berdasar, dengan mengatakan bahwa waktu dalam ekonomi Allah sangat berbeda dengan persepsi manusia tentang waktu. Tuhan itu kekal dan manusia itu terbatas, dan rentang hidup manusia hanyalah satu hembusan nafas dibandingkan dengan Tuhan yang dulu dan sekarang dan selamanya. Bagian pertama dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 10 yang berbunyi sebagai berikut. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Rasul Petrus menulis bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun seperti satu hari. Apa yang tampaknya terlalu lama bagi kita, hanyalah waktu yang singkat bagi Tuhan. Di sini Petrus mengambil ide dari Mazmur 90 ayat 4 yang berbunyi, sebab di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Sifat Tuhan selamanya adalah kekekalan atau keabadian. Karena itu tidak ada yang panjang, tidak ada yang pendek, atau tidak ada yang lama atau sebentar bagi Tuhan. Di hadiratnya, tidak ada selang waktu yang dapat menghancurkan tujuannya, termasuk kapan hari Tuhan datang. Bagi Tuhan, memang tidak ada masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Dia menggunakan namanya sebagai, Akulah Aku, baik aku saat ini, aku di masa lalu dan aku di masa depan. Sama seperti kita mengatakan tentang Tuhan bahwa Dia ada di mana-mana, demikian pula kita dapat mengatakan tentang Dia bahwa Dia selalu ada, dan ada di mana-mana sepanjang kekekalan waktu. Memang Petrus tidak memberikan rumusan matematisnya tentang kalimat yang mengatakan bahwa suatu hari bagaimana bisa sama dengan 1000 tahun. Karena manusia bukan Tuhan, kita tidak dapat menggunakan ayat ini untuk tujuan lain selain untuk menentukan kedatangan hari Tuhan. Sebaliknya,
Petrus menyampaikan prinsip umum bahwa ada perbedaan antara cara kita melihat waktu dan cara Allah melihat waktu. Tuhan melihat waktu dengan perspektif yang tidak kita miliki. Dan Petrus menekankan satu hal, yaitu Tuhan tidak pernah dan tidak bisa gagal untuk menepati janjinya, dan tanpa penundaan sesuai dengan waktunya. Kalaupun ada istilah penundaan yang dirasakan dari sudut pandang kita sebagai manusia, itu hanya karena kepanjang sabaran Tuhan yang memberikan manusia waktu sebanyak-banyaknya untuk bertobat. Petrus juga menekankan kesabaran Tuhan, dengan mengungkapkan sebagian dari hati Tuhan yang mulia. Alasan mengapa kedatangan Yesus tidak lebih cepat adalah agar setiap orang memiliki kesempatan untuk datang kepada Yesus dan bertobat, karena Tuhan tidak ingin ada yang binasa. Tuhan tidak ingin seorang pun binasa, tidak dalam arti ketetapan ilahi, seolah-olah Tuhan telah menyatakan bahwa tidak ada orang berdosa yang harus binasa. Di sisi lain, pernyataan Petrus mencerminkan hati Tuhan yang penuh kasih bagi dunia. Baca Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah pemikiran yang sama yang diungkapkan dalam Yehezkiel 33 ayat 11, yang menyatakan, "Katakanlah kepada mereka, demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel?" Begitu indahnya kasih Tuhan bagi umat manusia, sehingga Dia ingin kita semua diselamatkan, dan dari dirinya sendiri siap memberikan keselamatan kepada yang terhilang. Meskipun kasih panjang sabar Tuhan bagi yang terhilang, membuatnya tampak seolah-olah Dia menunda kedatangannya, kebenarannya adalah Dia pasti datang. Dan ketika Yesus datang kembali, Dia akan datang pada waktu yang akan mengejutkan banyak orang, yang Petrus gambarkan sebagai pencuri di malam hari. Bukan Tuhan Yesus yang akan datang kembali sebagai pencuri, seperti yang sering ditafsir oleh para pencemooh untuk mengolok-olok orang Kristen, tetapi hari Tuhanlah yang akan datang seperti pencuri, karena tidak perlu memberitahukan kapan hari Tuhan itu akan datang. Yang pasti kedatangan hari Tuhan itu pasti pada waktu yang tidak bisa kita duga. Hari Tuhan berbeda dengan kedatangan Tuhan Yesus. Hari Tuhan yang merupakan hari penghakiman akan mendahului kedatangan Tuhan Yesus. Hasil akhir dari kedatangannya adalah perubahan total dunia saat ini, di mana langit akan berlalu dengan suara yang keras, dan unsur-unsurnya akan meleleh dengan panas yang membara. Allah dapat menghancurkan bumi sekali lagi seperti yang dilakukannya pada zaman air bah, dan bahkan lebih buruk lagi. Karena Tuhan telah berjanji untuk menangani dunia ini bukan dengan air, tetapi dengan api, seperti yang Tuhan lakukan dengan Sodom dan Gomora. Bagian kedua dari ayat Alkitab yang akan kita baca adalah 2 Petrus 3, ayat 11 sampai ayat 13, yang berbunyi sebagai berikut. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran.
Apa isi firman Tuhan ini, dan apa pesannya untuk kita? Kepanjangsabaran Tuhan adalah kesempatan untuk kita diselamatkan, dan kesabaran Tuhan kita adalah keselamatan bagi orang lain, selain keselamatan bagi kita yang mau memanfaatkan waktu yang ada untuk bertobat. Oleh karena itu, Petrus meminta kita agar sambil menantikan hari Tuhan ini, kita harus hidup dalam damai, tanpa noda dan tanpa cela, dan mempertimbangkan bahwa kesabaran Tuhan adalah keselamatan manusia. Karena semuanya akan dilenyapkan dengan cara yang begitu mengerikan, maka kita harus menjadi orang yang saleh dengan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Namun dalam hal ini kita sendiri tidak boleh menjadi tidak sabar dan berpikir bahwa kita dapat melakukan hal-hal yang akan mempengaruhi percepatan kedatangan Yesus kembali. Kita cenderung berpikir bahwa bumi lebih abadi dan akan bertahan lebih lama dari manusia. Pola pikir ini tidak benar. Sebaliknya, manusialah yang akan hidup dalam keabadian, bahkan lebih lama dari bumi ini. Tata surya dan galaksi-galaksi besar, bahkan hubungan ruang waktu, akan dihapuskan. Semua elemen yang membentuk dunia fisik akan hangus oleh panas dan benar-benar meleleh. Ini adalah gambaran yang mencengangkan tentang apa yang sebenarnya mungkin menurut teori-teori modern tentang alam semesta fisik. Setelah unsur tatanan dunia ini dihilangkan, Tuhan akan membuat langit baru dan bumi baru, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dalam Yesaya 65 ayat 17 yang berbunyi, "Sebab sesungguhnya, Aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi, dan tidak akan timbul lagi dalam hati." Penciptaan kembali tatanan dunia ini juga dijelaskan oleh Rasul Yohanes dalam Wahyu 21 ayat 1 yang berbunyi, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Ciri paling agung dari langit baru dan bumi baru ini adalah tempat di mana kebenaran akan berdiam. Dalam rencana Tuhan sepanjang zaman, ini terjadi setelah bumi dikuasai selama 1000 tahun oleh Yesus Kristus. Jadi, jika langit dan bumi yang lama akan dihancurkan, karena banyaknya ketidakbenaran, dan akan ada langit dan bumi yang baru, di mana hanya ada kebenaran, maka kita harus hidup dengan benar, mulai sekarang. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Hati kita harus benar-benar tertuju pada kemuliaan langit baru dan bumi baru. Dengan demikian kita akan berusaha untuk hidup benar terhadap saudara-saudara kita, dan hidup damai, dan hidup tanpa cela dan tak bercacat di hadapan Tuhan. Kita harus melihat bahwa kepanjangsabaran Tuhan bukanlah untuk meragukan keputusan Tuhan tentang hari Tuhan, tetapi merupakan kesempatan bagi kita untuk bertobat dan juga membawa saudara-saudara kita untuk juga bertobat. Kita tidak memiliki kemampuan untuk mempercepat kedatangan Tuhan, kecuali melalui perilaku dan kehidupan saleh kita, dan melalui penginjilan. Kita juga bisa memintanya dengan berdoa seperti Daniel yang meminta penggenapan yang segera atas nubuatan tentang Israel yang ditawan, baca Daniel pasal 9, atau dengan berdoa seperti Rasul Yohanes, dan berkata, "Amin, datanglah, Tuhan Yesus." Sebagai jawaban atas firman Tuhan Yesus yang berkata dalam Wahyu 22 ayat 20, "Ya, aku datang segera."
Dengan demikian kita akan selalu siap sedia ketika hari Tuhan itu datang, meskipun hari Tuhan itu datang pada waktu yang tidak dapat kita prediksi sebagai manusia. Doa hari ini. Tuhan Yesus, Tuhan yang penuh kasih, betapa indahnya Engkau. Terima kasih telah menciptakan waktu, tetapi Tuhan tidak dibatasi olehnya. Terima kasih karena Tuhan tetap sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Beri kami kesabaran saat kami menantikan kedatangan Tuhan, kapan saja untuk membangkitkan mempelai wanita, mengetahui bahwa waktu Tuhan selalu tepat. Dan semoga kami beristirahat di dalam Tuhan, mengetahui waktu kami ada di tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami memuji nama Tuhan yang perkasa atas sikap panjang sabar Tuhan terhadap kami, anak-anak Tuhan yang bersalah, dan terhadap seluruh dunia. Kami mohon maaf atas saat-saat kami bertanya-tanya mengapa Yesus belum kembali. Bantu kami melihat dunia yang belum diselamatkan melalui mata kasih Tuhan, bahwa Tuhan ingin semua diselamatkan. Beri kami rasa lapar untuk menyebarkan Injil yang diberikan Tuhan yang menyelamatkan dunia yang hilang. Kami tahu bahwa Yesus akan datang kembali pada waktu yang tepat. Kami berdoa semoga banyak yang percaya kepada Tuhan, selagi masih ada waktu. Bapa Surgawi, terima kasih karena Tuhan telah merencanakan dan bermaksud untuk menebus umat manusia dan memulihkan bumi ke kejayaannya yang dulu. Terima kasih telah memberitahu kami sebelumnya sehingga kami tidak takut akan semua yang akan datang di bumi tetapi memahami bahwa Kristus memenangkan kemenangan di kayu salib dan pada akhirnya dan sepenuhnya akan merebut kembali semua yang menjadi miliknya, untuk kemuliaan Allah yang lebih besar. Semoga kami siap untuk kedatangan Yesus kembali di awan-awan, kapan saja untuk menjemput mempelai wanitanya sehingga hari Tuhan tidak mendatangi kami seperti pencuri di malam hari. Bapa Surgawi, terima kasih telah memberitahu kami nasib langit dan bumi, bahwa semuanya akan terbakar, lenyap, dan binasa. Ini membantu untuk menempatkan ke dalam perspektif cinta kami untuk dunia ini dan hal-hal dari dunia ini, berlawanan dengan hal-hal dari Tuhan yang tidak akan pernah berlalu. Bantu kami untuk menganggap enteng segala sesuatu di dunia ini dan mendekatkan diri kepada Tuhan, hari demi hari, sesuai dengan gambar Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih atas firman Tuhan yang menetapkan jadwal waktu Tuhan yang sempurna untuk penggenapan rencana Tuhan yang sempurna. Ketika penebusan umat manusia akan sepenuhnya dan akhirnya selesai, dan setiap musuh, termasuk maut, akan ditempatkan di bawah kaki Tuhan. Terima kasih bahwa harinya akan tiba ketika Yesus akan kembali di awan-awan untuk membawa gerejanya bersamanya, dan kami menantikan pengharapan yang diberkati itu dengan ucapan syukur dan harapan yang besar. Kami memuji Tuhan bahwa selama kesengsaraan besar, Israel akan dipulihkan untuk bersekutu dengan Tuhan dan banyak orang percaya akan lepas dari cengkeraman neraka dengan menyeru nama Tuhan. Terima kasih, Bapa, bahwa setan akhirnya akan dipenjara dan bahwa Anda telah memutuskan bahwa gereja Tuhan akan memerintah bersama Kristus di kerajaannya yang akan datang. Kami berdoa untuk kedatangannya yang segera, sehingga segala sesuatu dapat ditempatkan kembali di bawah otoritas kedaulatan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita,
dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.